kembali lagi di Rabia Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video YouTube aku. Aku mohon minta dukungannya ke kalian untuk subscribe video aku agar aku selalu semangat bikin konten yang menarik buat kalian ataupun yang amat bermanfaat. Jadi aku hari ini mau bikin video tentang a day in my life ataupun keseharian aku tentang setelah aku resign dari PT Epson. Nah, jadi aku itu resign dari PT Epson itu kan tahun 2019 ya. Nah, jadi sekarang aku ini lagi ada di ruangan kerja aku. Jadi dan aku itu ini cat warna ruangannya itu kan merah, jadinya kelihatannya gelap gitu ya. Jadi emang kualitas dari video aku itu mungkin ya kurang bagus juga karena aku itu pakai HP, pakai kamera handphone aku gitu ya. Aku juga sebenarnya ada kamera yang mirrorless, tapi aku nggak pakai soalnya aku belum sempet ngecat ini si catnya. Jadinya kalau pakai kamera ataupun kamera ya, meskipun aku pakai kamera tetap jadinya hitam gitu. Dan ya lebih lumayan pakai kamera HP gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu aku mau cat ini ruangannya pakai warna putih, jadi aku bisa kalau bikin video itu lumayan lebih bagus gitu ya kualitasnya. So karena aku sekarang mau bikin video tentang keseharian aku, nah jadi aku itu kan ya balik lagi ke yang tadi, aku itu resign 2 bulan sebelum aku habis kontrak. Oke, di sini aku akan menjelaskan alasan kenapa aku resign dari PT Epson. Yang pertama, karena aku itu kan menikah di tahun 2018. Nah, jadi tahun 2018 itu aku menikah dengan suami aku dan aku memutuskan untuk tetap bekerja. Kalau suamiku itu dulu dia nyuruh aku untuk resign setelah aku nikah, tapi akunya tetap gak mau. Dan akhirnya setelah 3 bulan aku menikah dengan suami aku itu jadinya kan ya kita lah namanya pengantin baru gitu, dan kebetulan aku juga belum maksudnya suami aku juga belum punya pekerjaan yang tetap, dan akhirnya suamiku memutuskan untuk membuka usaha. Dan dia membuka usahanya di Bandung gitu ya. Dia membuka usaha berjualan kerupuk, dan dia memulai ngerintis pabrik kerupuk dari nol gitu ya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk tetap tinggal di Bekasi selama 1 tahun berjauhan. Nah, jadi aku itu sama suami aku 3 bulan setelah menikah dia itu langsung ke Bandung dan aku masih di sana di Bekasi. Itu adalah keputusan aku pribadi dan itu pun disetujui untuk dari suamiku ya, karena menurut aku nikah ya terhitung masih lumayan kecil, lumayan masih muda gitu ya. Karena untuk orang-orang PT itu biasanya menikah cewek pun 26, 25 itu masih biasa gitu ya kalau misalnya di kalangan orang-orang di PT gitu ya. Dan paling banyak kan umur menikah itu umur 23, 24 itu yang biasa mereka sudah bekerja gitu di kawasan-kawasan pabrik kayak gitu ya. Nah, dan aku menikah di umur 20 tahun. Jadi saat itu aku masih ya pengen senang-senang aja sama uang aku pribadi. Tapi meskipun aku mempunyai uang pribadi gitu ya, aku tidak banyak main-main ataupun hura-hura. Jadi aku lebih menabungkan uang aku itu, menyisihkan uang aku untuk setelah aku nggak kerja lagi nanti gitu ya, setelah aku habis kontrak gitu. Jadi biar aku itu ya punya uang sendiri aja, biar punya tabungan untuk masa depan aku pribadi gitu ya. Dan akhirnya aku itu dulu ceritanya pengen banget aku punya anak setelah aku habis kontrak setelah aku perpanjang kontrak. Jadi aku itu kan nikah bulan April dan aku itu perpanjangan kontrak itu bulan
September gitu. Nah jadi aku menunda dulu kehamilan sampai 5 bulan, dan setelah aku perpanjang kontrak, aku itu niatnya pengen banget aku hamil di Epson. Soalnya kalau misalkan kita hamil di Epson, ya enak aja gitu kalau misalkan kita dapat departemennya yang bagus gitu ya, yang enak. Dan alhamdulillah waktu itu aku juga dapat departemen yang bagus, jadi aku itu sangat pengen banget kalau aku tuh hamil di Epson. Ya setahun gitu ya aku di sana setelah perpanjangan kontrak. Akhirnya ternyata nggak dapet anak gitu ya guys. Ternyata aku itu sama sekali nggak dapet anak. Sampai sekarang pun aku udah 3 tahun nikah sama suami aku belum juga dikaruniai keturunan gitu. Jadi buat kalian yang nonton video aku, doain aku ya yang sedang berjuang untuk garis 2, dan juga buat teman-teman di sana semoga disegerakan ya. Nah abis itu aku kan menjalani 1 tahun LDRan dengan suami aku, bolak-balik Bandung Bekasi gitu. Dan akhirnya aku capek sendiri. Aku bilang aja sama suami aku mau resign dari Epson setelah lebaran. Soalnya kan kalau misalkan kita habis lebaran tuh ya lumayan aja gitu, karena kita dapat tunjangan, ada bonus, THR sama gaji gitu. Jadi kita tuh bisa dapat 3 kali gaji sekaligus gitu ya kalau misalkan habis lebaran gitu. Nah akhirnya aku resign setelah lebaran. Jadi aku itu habis kontrak bulan September. Nah bulan Juni aku udah gitu ya, udah keluar dari Epson. Nah untuk keseharian aku sekarang di rumah, jadi aku itu memulai bisnis online di kerupuk dan cemilan-cemilan gitu ya. Nah aku itu setelah di rumah aja gitu ya, tadinya sih sebenarnya aku itu nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi suami aku bilang kalau aku itu ya udah diem aja di rumah, tinggal di rumah gitu, cuma paling beres-beres gitu. Biar soalnya kan aku juga pengen banget punya anak, jadi biar kita itu nggak capek gitu. Tapi ternyata aku itu setelah setelah keluar dari Epson itu kayak ngerasa bete banget. Tiap hari yang tadinya kerja sekarang jadi ya udah diem aja di rumah. Kayak ya gimana ya, kepikiran terus pengen kerja gitu lah. Aku kira setelah aku resign aku bakalan punya anak. Ternyata setahun berjalan ke depan, beberapa bulan ke depan, aku nggak kunjung punya anak. Akhirnya aku sering cekcok sama suami aku tentang permasalahan aku pengen kerja. Karena kalau misalkan kita udah biasa kerja, kayaknya kurang apa gitu, nggak enak aja kalau misalkan diem aja di rumah, apalagi kita nggak punya uang sendiri gitu. Biasanya kita dapat uang, ternyata sekarang kita nggak dapat gitu ya guys. Nah akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya aku membuka bisnis online. Tapi sebenarnya bisnis online itu ini itu ya udah berjalan dari awal suami aku ngerintis usaha dia membuka kerupuk gitu ya. Tapi ya karena masih pembelinya itu masih paling 1-2 dalam seminggu gitu ya, masih jarang-jarang lah gitu ya. Jadi aku nggak terlalu fokus aja gitu. Nah akhirnya aku kan dulu waktu di Epson juga suka jualan makaroni guys nih. Jadi aku itu selama aku kerja di Epson, meskipun aku kerja, aku tetap jualan juga gitu. Karena waktu di Epson itu aku ngerasa ya meskipun aku punya gaji ya kadang-kadang masih kekurangan aja gitu ya. Nah jadi waktu aku di Epson sering aku itu jualan makaroni kayak gini ke teman-teman aku, dan alhamdulillah waktu aku kerja di Epson itu ya lumayan laku gitu guys. Laku banget malahan ya pas aku kerja di Epson, aku tuh jualan ini. Nah uang dari si makaroni itu kadang aku jadiin buat biaya bulanan aku gitu, biaya kebutuhan buat makan aku pribadi gitu guys. Jadi aku sering banget gitu jualan-jualan di pas aku masih kerja di pabrik. Nah ternyata ini tuh makaroni itu jadi jadi pekerjaan aku sekarang setelah aku resign dari Epson gitu ya.
Dan akhirnya aku membuka toko online shop aku untuk aku berjualan makaroni kayak gini di Lazada, di Shopee, dan di Tokopedia. Alhamdulillah sekarang peminatnya udah banyak banget. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja ini bikin makaroni lagi kayak aku dulu waktu kerja di Epson. Sebenarnya kalau misalkan kerupuk itu aku ada yang pekerja pribadi gitu ya, mereka bekerja untuk membungkus-bungkusin kerupuk gitu. Nah kalau misalkan yang makaroni, jadi ini aku bakalan liatin ke kalian dapur dari makaroni aku. Nah jadi aku biasanya bikin makaroni itu kayak gini, di box-box kayak gini ya, meskipun berantakan karena sekarang aku mau bikin keseharian aku, jadi ya udah aku nggak sengaja beresin ini biar kalian lihat gitu, ih bersih ya gimana gitu ya, enggak lah. Aku sih lebih ke ya udah seadanya aja ya gitu deh aku bikin. Nah kalau yang itu tuh yang di apa sih yang di belakang nih, yang ini aku bikin kerupuk seblak box gitu ya. Nah ini aku nanti bungkus-bungkusin kayak gini tuh, terus nanti tinggal di packing deh. Jadi ini tuh bener apa sih, ruangannya belum aku renovasi, jadi masih seadanya aja. Soalnya ini tuh tadinya kamar karyawan aku dan dia nggak niat aja untuk ngebersihin ruangannya gitu ya. Dan aku keburu orderan aku lumayan banyak, jadi nggak ada tempat. Akhirnya aku pindahin karyawan aku ke kamar yang lain, dan ya sekarang ruangannya kayak gini masih berantakan, belum aku sempat beresin karena setiap hari itu alhamdulillah orderannya lumayan banyak, sampai aku harus ngebikin kadang-kadang makaroni sampai ratusan pieces, dan itu sama aku sendiri, terus suamiku dan karyawan aku satu ya. Jadi aku itu nggak punya karyawan khusus untuk bikin makaroni ini, jadi yang karyawan aku juga dia itu bekerja kadang ke sini ke makaroni, kadang juga dia itu ke yang kerupuk gitu, jadi kesana kemari. Kalau misalkan yang ini yang makaroni aku belum punya karyawan yang khusus untuk makaroninya sendiri gitu, jadi kalau ini tuh masih di handle sama aku aja gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan aku masih bisa ngehandle ini semua gitu ya, ya buat apa aku punya karyawan gitu, kecuali kalau misalkan aku orderannya udah sampai ribuan gitu terus sama aku sendiri, ya baru itu mungkin nggak mungkin gitu ya. Jadi sekarang kan baru beberapa, paling sehari berapa ratus paket gitu kan, jadi aku masih bisa ngehandle sendiri. Tapi ya meskipun kayak gitu aku harus jadi adminnya, jadi ya pegawai ininya, terus aku kadang harus mikir juga gitu ya guys. Jadi ya kalau misalkan kalian bilang capek ya capek gitu ya, tapi alhamdulillah ini adalah rezeki dari Allah buat aku. Nah jadi bisnis aku itu adanya di Lazada, Shopee, sama Tokopedia gitu. Nah buat kalian yang penasaran aku itu jualan apa, intinya aku itu jualan snack makaroni kayak gitu ya. Nah buat kalian yang penasaran nama toko aku bakalan cantumin nanti nama toko atau link tokonya di description box. Nah jadi kalian tinggal klik aja linknya. Buat kalian yang mau nyobain makaroni aku tinggal cobain ya, karena banyak banget orang-orang yang udah ketagihan sama makaroni aku. Cie. Kalau misalkan kalian lihat aku itu ya, tiap aku bikin video kayaknya aku itu nggak pernah dandan deh ya. Aku itu ya kalau bikin video ya udahlah seadanya aja gitu, aku nggak dandan. Tapi kemungkinan nanti kalau misalkan ada waktu aku bakalan dandan ya, karena aku kayak dikejar-kejar aja tiap hari. Aku itu waktu itu bagi aku ya sekarang sangat berharga gitu ya, karena kalau misalkan aku ninggalin 1 jam aja buat aku leha-leha gitu ya, sayang aja gitu sama kerjaan aku yang sekarang gitu kan. Nah mulu ya, aneh deh. Buat kalian yang udah nonton video aku dari pas awal aku bikin video, aku ucapkan sangat-sangat amat
terima kasih buat kalian ya. Dan aku mohon untuk subscribe video aku ya, agar aku sangat semangat bikin konten lagi buat kalian. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang konten video aku, kalian bisa langsung di kolom komentar ataupun ke Instagram aku. Nanti aku nggak fokus. Nanti aku bakalan tulis di sini ya. Dan itulah keseharian aku sekarang ya. Kalau misalkan ada yang salah-salah kata, aku mohon minta maaf. Dan buat kalian yang sedang nyari kerja, semangat. Untuk pejuang emak-emak yang lagi cari-cari kerjaan, kalian bisa langsung join reseller bareng aku, jualan makaroni bantetnya ya. Nah, sekian aja video dari aku sekarang. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.